Aku ngerasa panas, kaki muncul bercak-bercak merah. Kenapa kamu? Kok ke dokter? Kamu sakit apa? Orang nggak ada sakit. Buka pintu lagi. Bener-bener yang adep-adepan gini bang. Ya jaraknya aku ke Bang Adit gini. Lihat anak kecil itu pendek. Mungkin ini pinggul aku. Yang sepinggang aku. Paling segitu tingginya. Mukanya tua banget bang. Karena ini barang tuh mau saya hancurin. Dibuka lah tuh barang sama pakaian. Isinya ada jarum. Ada ganjelannya orang meninggal. Bantalan mayit itu ya? Tapi udah tanah yang dipotong itu ya sebagian doang itu dikit. Kamu buka itu tuh pasti busuk. Busuk bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan buat pasukan Lentera Malam sejati, ayo komen di bawah, absen dulu, kalian dari mana aja nih. Dan langsung aja kita masuk ke podcast Saksi Misteri. Hampir 1 tahun lamanya, narasumber malam ini diteror oleh makhluk yang mendiami rumah kakek dan neneknya di Wonosobo. Bahkan beberapa kejadian sampai membuat dia jatuh sakit. Dan narasumbernya sudah hadir di studio Lentera Malam jauh-jauh dari Sukabumi. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Udah ada di sebelah gua, ada Sinta. Sin, apa kabar Sin? Halo, baik Bang Adit. Oke, jauh-jauh dari Wonosobo mampir ke Lentera Malam cuman mau nge-share pengalaman mistis yang bisa dibilang nggak bisa lu lupakan lah seumur hidup lu ya. Karena lu hampir setahun itu dapat teror inilah. Emang apa sih yang terjadi sama lu gitu? Fisik lu atau apa lu yang kena gitu? Jadi itu sampai ke fisik bang. Kaki sebelah kiri aku tuh sampai nggak bisa jalan. Kalau udah nekuk, kalau udah lurus nggak bisa nekuk gitu loh. Sampai nggak bisa jalan. Bahkan kalau napak ke tanah itu kayak berasa ada jarum yang nusuk gitu. Nggak bisa pokoknya. Nah terus yang sebelah kanan itu merah-merah, bercak-bercak merah bang, sampai ke paha-paha. Bercak. Dan ketika bercak itu mau muncul, ngerasain panas dulu. Di kaki itu? Sebelah kanan. Oke, dan tadi kan kita sempat ngobrol di bawah sebelum syuting nih Sin. Kan akhirnya lu sempet lah minta pertolongan sama orang yang paham lah dengan hal seperti ini. Ya. Apa sih yang mereka temukan ketika mereka itu melakukan pembersihan di rumah lu itu Sin? Jadi ada 4 jenis barang yang di rumah aku itu kayak bungkusan kayak pocong-pocongan kecil. Dalamnya itu ada yang isinya jarum, terus tulang ayam hitam, ayam cemani, terus ada yang katanya rambutnya orang meninggal, terus ada yang kayak apa namanya kayu, cuma disusun jadi kayak orang gitu, tangannya diikat, kakinya diikat, ditaruh rambut orang yang habis meninggal, terus sama kayak batu. Oke, itu ditemuin tertanam di rumah lu? Iya. Dan itu yang ngambil lu sendiri atau gimana waktu itu? Enggak sih, ada yang bantu. Ada yang bantu, iya. Tapi lu ngeliat secara langsung? Secara langsung. Saya lihat, bahkan pas ngambil juga ada aku. Ada lu juga di situ ya? Lu menyaksikan secara langsung lah pokoknya ya? Iya. Oke, jadi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Sinta, simak terus podcast ini sampai habis, jangan ada yang di-skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Sinta yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Oke Sin, udah siap nih buat cerita malam ini? Siap. Gak usah lama-lama lagi sebelum ceritanya, kan tonton dulu intronya. Oke, jadi gini, aku itu kan begitu lulus SMA, langsung ke Jakarta bang. Kuliah di Jakarta dari 2016. Berarti 2016 lulus langsung kuliah di Jakarta. Jarang pulang bang, emang sama kakak kan di Jakarta. Pulangnya paling kalau ini, apa namanya, lebaran. Paling di rumah cuma sehari 2 hari gitu. Itu pun nggak pernah ini kan ada 2 rumah nih. Rumah bawah yang dipakai sama ibu. Rumah atas itu rumah kakek nenek. Rumah kakek nenek? Iya. Atas bawah maksudnya 2 lantai atau gimana? Enggak, ini satu kampung. Cuma ini yang rumah atas itu yang baru masuk kampung langsung rumah atas. Nah rumah bawah itu harus turun. Oke, satu desa tapi agak ke bawah lagi lah rumahnya. Nah di rumah ini tuh berhubung kamar aku kan
apa namanya di rumah bawah kan belum jadi, waktu itu belum ada kamar. Akhirnya aku disuruh tinggal di atas dulu. Tahun 2021. Ketika lu udah selesai kuliah, lu balik ke kampung, lu tinggal di rumah atas. Itu aku di rumah atas karena ada beberapa kamar yang kosong memang. Aku sama kakakku kan pulang juga. Tinggal di situ kita gitu. Yang tinggal di rumah itu selain lu sama kakak lu, kakek nenek. Kakek sama nenek. Berarti berempat tinggal di situ. Iya, sama suami kakak. Oke, berlima berarti. Iya. Nah di situ pulang kan aku awal ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nggak ada. Ya mungkin sampai 3 bulan tuh nggak pernah ada gangguan, dan aku pun kan orangnya nggak percaya dengan adanya hal-hal kayak gitu kan. Awalnya. Pas pulang ya di rumah udah sering kayak, kan kebetulan di rumah aku yang atas itu yang ditinggalin kakek aku itu buat nyimpen gamelan. Emang kakak itu seniman atau gimana? Iya, kakek itu ketua apa ya, kesatuan tari gitulah. Tari khas Wonosobo. Namanya tari Lengger. Tari topeng Lengger. Nah, di situ ya aku ya itu udah ngerasa kayak yang ini kok gamelan kayaknya aneh gitu kan. Terus ada kayak kotak topeng-topeng gitu, Bang. Itu tuh sering banget kayak ada suara yang kredek gitu. Aku dalam hati aku nggak ngomong ke siapa-siapa, cuma aku iniin sendiri aja gitu kan. Karena keluarga aku tipikal orang yang juga nggak percaya gitu-gituan, apalagi ayahku gitu kan, ibu aku gitu. Ya udahlah gitu kan. Apa sih, mungkin aku halusinasi aja gitu kan mikirnya. Suatu ketika aku lagi datang bulan nih, Bang. Memang itu yang kejadian pertama ya. Pertama banget kejadian. Aku lagi datang bulan. Aku tuh di kamar memang ada toilet. Cuma kalau lagi datang bulan tuh nggak pernah di toilet kamar aku. Karena cewek kan ribet. Gitu kan. Ke toilet luar. Malam tuh. Malam. Ya pas mau masuk toilet mah nggak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa. Emang kan kalau kayak kakek, nenek gitu kan kalau udah jam 7 malam gitu udah di kamar nonton TV mereka. Udah nggak pernah di luar lagi. Gitu kan. Masuk ke toilet nggak ada apa-apa nih. Cuma di sebelah toilet ini kan toilet, ini pintu toilet, ini ada gong gede banget, Bang. Gong gede. Salah satu alat gamelan yang gong ya? Gede banget di sini. Pas aku keluar dari toilet tuh, aku pandangannya lurus. Cuma apa sudut mata kan kayak ada orang gitu kan. Itu kejadian pertama. Pas aku tengok lagi, karena aku penasaran kan. Ini cuma halusinasi apa memang ada beneran sih gitu. Aku tengok lagi, gak ada siapa-siapa. Kakekku juga nggak mungkin karena kalau jam segini udah masuk kamar, udah nggak mungkin keluar lagi gitu. Nah rumah aku itu kalau udah jam 8 itu gelap semua, Bang, lampu dimatiin. Mau udah kebiasaan kakekku, walaupun aku hidupin nanti dimatiin juga, jadi gelap gitu. Ya kan hari kedua nih, hari berikutnya aku masih datang bulan. Karena otomatis kan cewek kalau malam kan pasti waktu bersamaan kan, maksudnya waktunya sama kan, jam-jam segitu juga kan, kayak mau tidur gitu. Aku toilet lagi, Bang, buka pintu, itu ada ruangan dulu, dapur. Kayak dapur, terus baru ke kiri toilet. Ini kan ada 2 lampu, lampu pertama lampu yang dapur ini, terus lampu toilet kan, ini mati semua. Aku nyalain dulu lampu dapur kan, itu nggak ada apa-apa. Udah aku ke toilet, bersih-bersih apa segala macam. Keluar dong, pas keluar lampunya mati. Lampu yang tadi lu nyalain yang dapur itu? Saklarnya bener-bener yang kayak jeklek, bener-bener jeklek, kayak ada yang mencet. Kayak ada yang mencet orang? Iya. Aku nyalain dong otomatis, karena aku mau masuk kan, aku mau kunci pintu apa kan biar nggak takut gitu kan aku mikirnya. Terus udah masih aku nyalain, tapi kok sini pandangan mata aku tuh yang ujung tuh kayak masih ada ngeliat hal yang sebelumnya. Yang kemarin itu? Iya. Terus aku gini udah, alah paling inilah. Kayak kemarin udah paling halusinasi gitu kan. Cuma pas begitu aku masuk ruang tengah, itu bawaan aku tuh kayak terpancing buat kayak, kamu balik deh. Kamu lihat dulu ada apa di situ. Penasaran banget. Terus ya udah deh gitu kan, buka pintu lagi. Bener-bener yang adep-adepan gini, Bang. Ya jaraknya aku ke Bang Adit gini, segini. Cuma aku berdiri dan itu orangnya, karena kan aku di posisi agak tinggi ya. Karena gini kan ada naikan gini. Gitu ya. Aku kan di atasnya dia, terus kayak yang aku nge-freeze nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener yang diem, mau gerak nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, mau belok nggak bisa. Pokoknya udah diem, bener-bener lihat. Dan itu orang senyum. Itu manusia bener-bener yang kakek-kakek deh. Sosoknya boleh didetailin kayak gimana sih?
kakek-kakek yang tua. Di sini tuh bener-bener kayak ada keriputnya tua. Yang gimana sih kalau orang tua senyum kan sini keriput, yang keriputnya udah sampai gini. Tapi itu orangnya tuh kayak bersih gitu loh Bang. Senyum. Terus bajunya hitam semua, bawah hitam. Tapi aku nggak lihat bagian apa kakinya aku nggak lihat karena emang aku fokusnya ke badan ke atas kan. Nah itu di badannya ini di apa perutnya ini kayak pakai sabuk. Cuma apa ya kayak corak gitu kuning kayak batik gitu Bang. Terus pakai belangkon. Abis nge-freeze udah nih. Ya otomatis namanya aku yang tadinya nggak percaya terus lihat begitu secara ini kan tetap mau nggak mau harus percaya dong. Karena udah lihat gitu loh. Sampai kamar nggak bisa langsung tidur Bang. Masih kayak mikir ini bener nggak atau gue mimpi apa gimana. Nggak mungkin aku sampai ngaca nih depan kaca. Beneran nggak sih? Aku nggak berani. Tapi aku nggak ada rasa kayak pengen bangunin orang-orang rumah tuh nggak. Kayak yang semoga aja kalau memang itu benar, baiklah nggak ada, maksudnya nggak ada berdampak buruk ke aku gitu setelah aku lihat itu gitu loh. Karena aku ngelihat orang itu juga pas senyum tuh adem kayak aku ngelihat orang biasa aja. Gitu loh. Cuma masih kepikiran sampai, ya udah ini aja kali ya apa dengerin lagu kayak sholawatan gitu di YouTube aku setelin. Udah tuh bisa merem sekitar jam 2, jam 3-an tuh Bang. Selesaikan hari itu, bangun aku cerita ke kakakku. Ke kakak? Iya, kan kakakku juga tinggal di situ kan, bareng sama aku. Oh iya, emang di sini ada Pak Wos juga, kakekku Pak Wos tuh. Pak Wos juga cerita kalau yang jagain si gamelan itu kakek-kakek, mbah-mbah gitu. Biar jangan kalau memang belum dikasih kelewat hari, misalnya malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon tuh harus rutin Bang. Kalau kelewat tuh pasti ada aja yang diliatin gitu loh. Rutin maksudnya rutin apa nih? Kasih ini kayak bakarin menyan terus dibersihin pakai air bunga gitu Bang. Diritualin alat-alat gamelan tersebut. Iya, emang kayak gitu dari dulu. Itu kelewat. Nah, ini kan baru ngobrol ini kan sore nih Bang. Sore nih. Terus ini kan emang saudara lagi ada yang acara hajatan nikah. Jadi semua orang tuh rumah tuh ke rumah ini saudara. Aku sendiri Bang di rumah. Aku kan habis sama adik aku ya yang kecil. Jadi ya waktu itu masih umur 2 tahun berarti. Masih kecil banget ya? Iya, itu aku habis ketemu dia di hajatan itu sama keluarga habis. Ya aku ngobrolin soal yang kemarin malam juga gitu kan. Itu tuh aku pulang itu sekitar jam 5-an Bang, 5 sore. Itu kan pergantian hari dari siang ke malam ya. Kalau di desa aku namanya Sanding Kolo. Nah itu. Aku sendiri Bang. Itu masih posisi kan datang bulan ya. Nah itu balik lagi, aku nggak bisa kalau datang bulan itu bersih-bersihnya di kamar mandi kamar tuh nggak bisa. Karena masih kecil atau gimana gitu? Bukan kecil, karena kan kalau harus ada yang dibuang kotor. Lu nggak nyaman aja kalau di kamar mandi kamar gitu. Apalagi sampai ada tempat sampah di kamar tuh aku paling nggak suka gitu kan. Aku keluar lagi ke kamar mandi lagi. Ini udah beda Bang, yang aku lihat kalau sekarang. Ini anak kecil, dia badannya kecil. Jadi gini, aku ke rumah nih pulang. Ganti-ganti baju dong, apa segala macam, ke toilet. Masih ya biasa seperti biasa, setiap aku mau masuk aku nggak pernah lihat. Itu selalu mengagetkan. Nggak pernah lihat. Begitu aku keluar, lihat anak kecil, itu pendek, mungkin seini pinggul aku. Yang sepinggang aku, paling segitu tingginya. Tapi mukanya tua banget Bang. Ini tuh nggak ada, kalau kita kan ada lekukannya. Itu nggak ada. Kayak yang gini langsung gini. Gini terus lebar. Lu ngeliatnya di mana dia posisinya? Di bawah gongnya kan gede banget. Ini lebih gede lagi, semeja ini gede lagi. Dia lagi duduk gini, tapi kayak menggigil. Kayak yang gini. Itu karena aku kemarin aku udah lihat yang ini udah jelas ya, dengan mata kepala maksudnya udah aku jelas. Jadi di situ aku ngelihat hal kayak itu pengen aku jelasin lagi gitu loh. Itu aku tuh kenapa sih gitu. Aku jelasin lagi, dia kayak menggigil, kayak orang menggigil gini terus ngeliatin aku, tapi ngeliatnya tuh kayak yang gini. Kayak yang muka orang marah tapi sedih gitu, ngerti gak sih? Dan warna bajunya itu sama adik aku yang dipakai adik aku tadi siang. Ada yang umur 2 tahun itu? Iya. Aku awalnya nggak ngeh. Ya mesti gini, masa sakti, kalau adik gue namanya adik sakti ya. Masa sakti terus masa ya dia ngapain gitu kan kalau emang itu adik aku. Udah tuh, di situ udah nggak ada, dia udah nggak muncul lagi nih. Hari besoknya udah nggak muncul. Selesailah aku datang bulan nih.
Oke. Ya udah mulai sholat apa segala macem kan. Singkat cerita, ya maksudnya kayak yang aku pertama tuh, ini tuh apa waktu aku datang bulan aja apa hari pas aku nggak datang bulan juga muncul gitu, gitu kan. Aku tandain gitu kan. Tapi pas hari-hari biasa nggak ada bang. Sama sekali nggak pernah kejadian? Sama sekali nggak ada. Oke. Ketemu datang bulan berikutnya bang. Selisih sebulan lah berarti lah kira-kira ya? Sebulan, kurang lebih sebulan. Aku gini, coba ya datang bulan pertama ada nggak kejadian kayak kemarin. Itu nggak ada, karena mungkin di hati aku ada. Mereka kan lebih bisa baca ke hati ya. Nggak ada. Pas hari keduanya, muncul lagi tuh anak. Si bocil ini. Dia posisi di pojokan lemari aku, terus gini dia. Yang kayak duduk, ini udah santai nih dia, udah duduk santai. Bajunya sama adik aku warna merah lagi. Siangnya adik aku pakai baju warna merah. Muncul di kamar lu? Kamar aku. Kalau sekarang dia mulai tangannya mulai main bang. Kayak yang dan aku kayak lihat dia tuh kayak aku lihat kayak aku ngobrol sama abang gini. Aku lihat dia nggak ada rasa yang kayak pengen udah gitu, nggak, ya udah santai aja. Udah mulai aku bawa santai nih. Walaupun stres tapi tetap aku bawa santai aja deh gitu kan. Aku santai, dia tangannya udah mulai nunjuk. Kayak yang gitu. Kayak yang gitu. Cuma nggak ini pokoknya kayak nggak jelas lah, nggak jelas kalau itu tangan, cuma aku berasnya ngarah kayak gitu. Terus aku bilang, kenapa sih? Aku bilang gitu, ngomong sama diri aku sendiri, kenapa sih gitu. Kalau memang mau ganggu aku, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai bikin aku nggak enak badan, jangan bikin aku jadi kayak gini. Nah pada saat itu tuh aku tuh meriang bang. Oke. Meriang. Setelah ngeliat sosok itu tuh emang sebelumnya udah meriang? Tapi meriangnya tuh kayak yang, karena datang bulan kan cewek kan, ini kan ada sakit-sakit perut biasanya segala macam. Lemes gitulah. Memang ada, aku kalau datang bulan emang gitu. Cuma setelah lihat dia parah bang. Menggigil sampai selimut itu bed cover tuh di double berapa tuh sama kakak aku, masih menggigil. Terus keringetnya itu tuh banyak bang. Padahal Wonosobo kan dingin. Keringetnya keluar banget, cuma badan panas banget. Itu udah aku sampai udahlah aku nggak kuat, aku bilang gitu kan. Aku nggak kuat karena udah mulai ngerasa tuh udah ngena ke badan aku sampai ke kaki, ngilu-ngilu, udah mulai kayak ini tuh aku tuh ada feeling bahwasannya ini aku ngilu-ngilu kaki gitu tuh badan-badan aku sakit tuh karena aku habis lihat-lihat Maru begitu gitu loh. Karena udah aku tandain dari kemarin juga iya gitu. Di situ aku ngomong sama kakakku, boleh nggak aku mau ke dokter? Ke dokter bang. Periksa karena demamnya itu, dikasih obat dong, ditunggu dong 1, 2, 3 hari minum obat nggak sembuh. Udah tuh di situ nggak sembuh sakitnya bang. Datang bulan udah kelar nih, udah sampai kelar lagi masih sakit, masih sakit sampai ada hampir 2 minggu aku sakit itu, panas badan, nggak bisa ngapa-ngapain. Periksa lagi ke dokter. Nah ini kaki udah mulai sakit nih bang. Ini kaki udah mulai sakit nih, sakitnya nggak wajar. Tiba-tiba kayak yang lutut nih, lakukan lutut nih kalau udah nekuk kayak gini, nekuk aja terus, nggak bisa selonjor. Sendinya itu ya. Aku pikir ini asam urat atau rematik atau apa, masa aku masih muda ada penyakit itu gitu kan. Periksalah ke dokter, ke rumah sakit, ke RSU. Dokternya bilang gini, ngapain ke rumah sakit? Apa yang dirasain gitu kan? Ini kakinya sakit, nggak bisa jalan. Memang aku jalannya pincang parah bang. Parah banget pincangnya. Sampai dibilang, biasa aja bisa nggak sih? Sampai orang bilang gitu, ya nggak bisa, memang sakit. Gitu loh. Tapi nggak ada bengkak, nggak ada apa-apa bang. Jadi kayak aku tuh seolah-olah tuh drama gitu loh. Iya. Orang liatnya kayak lebay banget sih gitu loh. Padahal memang sakit luar biasa bang. Aku ke rumah sakit, dokter bilang, buang-buang duit aja sih, katanya orang nggak ada sakit apa-apa. Aku sampai marah tuh. RS, maaf nih, rumah sakit itu tuh jelek lah, udah. Pindah aja kita ke rumah sakit yang ini lebih bagus gitu, lebih oke. Selang 3 hari dari RSU, aku ke RSK. Kenapa kamu kok ke dokter? Kamu sakit apa? Orang nggak ada sakit. Enggak, ini tuh asam urat, sumpah ini tuh asam urat aku gitu kan. Dicek asam uratnya kan. Normal 4 kok. Mana ada kalau asam urat sakit tuh 7 atau enggak 6 itu sakit. Kalau masih 4 itu kamu seumuran kamu tuh normal, nggak ada. Di situ aku udah mulai feeling nggak beres nih gitu kan. Udah pulang
minum obat kok semakin parah. Malah makin parah. Iya, aku ngeyel, minta obatnya tuh ngeyel sama dokter. Tetap minta obat asam urat? Iya tetap minta. Siapa tahu ntar sembuh, Oke. gitu kan. Pas udah minum 1, 2, 3 hari, nggak ada efeknya juga, malah lebih parah. Nggak bisa kayak bener-bener gitu loh, ngerti nggak? Kayak ditekan yang bener-bener setekan-tekannya. Dalamnya tuh kayak udah ada jarum terus ditekan, gimana sih rasanya. Itu setiap aku datang bulan, bahkan setiap aku kotor kan. Aku bilang, aku mau ke tempat Mbah Manten. Mbah Manten itu adiknya si kakek. Adiknya kakek ini emang orang pintar, Bang. Dia orang, maksudnya bisa lah nyembuhin kayak orang kesurupan apa gitu bisa. Aku mau ke tempat Mbah Manten, ke itulah rumahnya gitu kan. Pokoknya segala sesuatu apa yang terjadi sama aku tuh aku omongin. Terus Mbah Manten bilang gini, ini nggak beres ini katanya gitu kan. Cuma dia itu nggak ada kapasitas untuk sampai melihat ada apa sih di rumah ini tuh, nggak ada. Ini aja deh, besok pas hari Kamis itu habis saya pengajian, aku masih ingat banget, habis saya pengajian saya antar ke Magelang, tempat Pak Yai. Pak Kiai? Iya, Pak Kiai. Terus karena ini kayaknya udah nggak main-main nih, gangguannya sampai udah nyentuh ke fisik, udah benar-benar kayak nyakitin secara nggak langsung, tuh udah nyakitin. Udah nggak benar katanya. Ke tempat Pak Kiai aja. Udah ke tempat Pak Kiai. Akhirnya kan Kamis itu kan ke tempat Pak Kiai, aku ceritakan, ditanya. Pak Kiai sampai bilang, udah nggak usah cerita, saya udah tahu ceritanya. Dia udah tahu aura semuanya. Kamu tuh udah kelihatan. Jadi di belakang aku nih, Bang, yang orang lihat mah yang nggak tahu begituan nggak ada apa-apa ya. Cuma kalau Pak Kiai lihat di belakangku ada pocong, ada orang yang mungkin orang matinya nggak wajar. Terus ada apa namanya, kayak makhluk-makhluk yang itu auranya nggak bagus lah, kayak nutup nanti bisa jadi ke jodoh, ke apa gitu loh, ke rezeki, ke jodoh gitu. Udah stop, kamu tuh kasihan katanya. Kamu mau nggak kalau misal saya kasih saran nih untuk menjalankan suatu hal, ini aku nggak bisa sebutin ya, Bang. Mau nggak gitu kan hal ini gitu. Oh nggak apa-apa Pak Kiai gitu kan, tapi tolong ya jangan sampai tahu siapa-siapa. Jadi aku ke situ tuh dianterin sama kakakku. Yang tahu cuma kamu sama kakakmu, sama mbahmu. Bahkan orang tuamu nggak boleh tahu. Kayak gitu. Udah tuh di situ aku ngelakuin hal itu kan. Itu sama aja kayak musabah diri untuk membersihkan diri kamu dulu pertama. Nanti baru kita bersihkan tempat-tempat yang memang berdampak buruk ke kamu. Gitu kan. Untuk kaki kamu ini nanti bertahap. Gak apa, kamu rasain aja apa ya, buat gampangnya tuh kayak kamu tuh ngelebur dosa kamu deh dengan kamu sakit kayak gini. Tapi nggak masalah, yang penting kamu nggak diganggu dulu gitu. Aku melakukan hal apa yang disaranin sama Pak Yai ini, aku lakuin. Terus besok nunggu malam Jumat Kliwon kita mujahadah ya di rumah, biar kita bisa tahu di situ tuh ada apa aja. Mujahadah Bang kita di situ. Pas mujahadah itu Bang, itu kan memang Pak Kiai bilang kan nanti tolong ya kasih apa sih yang dipercaya di kampung situ tuh, apa sih yang masih dipercaya, saji apa gitu. Lah aku bilang ya ada sih paling kopi, kayak santan, terus air putih, teh gitu, sama bunga sih, bunga taman gitu kan. Ya udah nanti tolong beliin itu ya, sama kantil merah kalau ada. Nah kantil merah ini tuh ada, cuma mahal dan susah. Nyarinya susah. Tapi aku nemu Bang dengan harga 250.000. Tapi aku nemu satu itu, satu doang. Orangnya sebenarnya nggak mau ngasih, yang jual bunga tuh nggak mau ngasih. Cuma karena aku bilang aku ada perlu untuk ini, jadi kasihan. Ngeliat aku pun, karena yang jualan bunga itu juga bisa ngeliat gitu loh Bang. Ya udah nih nggak apa-apa. Berapa Bu gitu kan? Nggak boleh nentuin harga kan kalau begitu. Sedikasihnya aja. Ya udah aku kasih 250.000. Udah di situ ada bunga kantil merah. Wah Pak Kiai bilang, kok kamu hebat bisa dapetin bunga kantil merah katanya. Lah, nggak tahu Pak Kiai, di ini ada kok di apa toko bunga yang aku beli gitu. Berarti emang kamu beruntung katanya gitu. Insya Allah nanti ini bakalan selesai lah gitu kan. Jadah kita Bang, bareng dong. Ini cuma aku, kakakku, suami kakakku, Pak Kiai, kakek nenek doang. Berarti bertujuh doang. Nah waktu mujadah, aku tuh kayak didorong Bang dari depan. Bung! Jatuh aku ke belakang gini, dobrak gitu. Lah sama Pak Kiai terus kan dipegang gini kan. Wah, oh ini udah nyerang nih, maksudnya udah tahu nih kalau mau saya iniin gitu kan.
saya boleh ngomong kan, di sini ada barang. Ada orang nanam barang. Orang yang nggak suka sama keluarga kamu. Barang apa Pak Kiai gitu kan? Karena kan kita nggak ada pikiran sampai situ kan. Setelah saya ke rumah ini tuh ternyata yang gangguin kamu itu dari awal itu ada sangkut pautnya dengan ini barang. Yang harusnya makhluk ini tuh cuma memang ada dari sananya sebelum rumah ini ada, mungkin makhluk ini udah ada. Cuma karena dengan adanya barang ini terkontaminasi, jadinya ini makhluk tuh bawa energi negatif gitu. Ikut negatif energinya gitu. Jadi jahat. Dari situ Pak Kiai bilang, cuma ini kan aku nanya kalau misalnya langsung diambil bisa nggak gitu kan, langsung dibersihin. Oh nggak bisa. Sana tuh tahu loh kalau kita lagi begini tuh tahu loh sana. Kamu jangan kaget ya, besok ada gangguan-gangguan yang lebih dari ini, kamu jangan kaget. Sana itu maksudnya yang ngirim barang tersebut? Bah dukunnya lah ibaratnya gitu. Dukunnya tuh tahu. Karena ini barang tuh nggak main-main. Bahkan orang ini tuh sampai ngabisin duit mungkin puluhan juta. 50 jutanya sih lebih buat naruh barang ini doang. Aku nanya dong tujuannya untuk apa? Padahal saya nggak pernah ganggu orang, saya nggak pernah ngusik hidup orang Pak Kiai. Sedih di situ Bang rasanya gitu kan. Ini bukan ke kamu tujuannya. Ayah kamu. Bukan. Iya. Kebetulan kan di situ kan? Di situ dong, satu desa tapi nggak di rumah itu. Iya, nggak di rumah yang sama kan. Iya. Nah, Pak Kiai ini nyebutin ciri-ciri orang yang ya inilah adalah pokoknya orang ini disebutin orangnya pendek ini yang nanam gini-gini. Wah langsung jeder. Oh bener juga. Logika masuk akal kalau dia bisa jadi gitu loh. Karena emang orang ini benci banget sama keluarga aku Bang. Lu kenal orangnya? Kenal. Bahkan aku manggilnya Pak D. Nah di situ udah. Jadi gimana Pak Kiai cara maksudnya biar selesai ini semua? Ini nggak bisa instan karena ngambilnya itu maaf nih dari Jawa Barat. Ini dia sampai ritual untuk mendapatkan ini barang tuh dia ritual. Bukan terus yang dia cuma sekedar beli aja nggak. Tapi dia juga melakukan ritual. Ini foto kamu dan keluarga itu udah di sana semua. Berarti kan seniat itu memang Bang kan? Di situ aku bilang, ya udah mau dibalikin nggak Pak Kiai bilang gitu. Enggak, saya ikhlasin aja. Cuma saya pengen ini bersih, nggak ada gangguan apapun. Nah di situ, udah nih, ya udah kita tunggu waktu yang pas. Tapi kamu prihatin dulu. Aku disuruh puasa, disuruh pokoknya hindarin ini itu gitulah Bang. Oke iya Pak Kiai. Udah di situ, udah tuh Bang. Besokannya, ini kan udah Jumatnya nih, malam Jumat udah ini, udah habis mujadah, habis ngobrol banyak. Nah Jumat nih, aku gini emang telepon Pak Kiai kan. Pak Kiai, kalau saya mau ke sini boleh nggak gitu? Gak usah, kamu di rumah aja. Kesini maksudnya lu ke suatu tempat gitu? Iya ke suatu tempat. Nggak usah, kamu di rumah aja. Kamu melangkah satu langkah nanti kamu yang ada lebih sakit kakinya. Udah, kamu udah sakit kan kaki? Iya tapi aku mau berobat gitu loh Bang. Maksudnya ke situ tuh aku mau berobat, mau urut gitu. Itu kamu mau urut mau apa nggak akan sembuh. Udah kamu tuh udah prihatin aja di rumah, diam aja. Mulailah tuh Bang. Aku ngerasa panas kaki, muncul bercak-bercak merah. Kaki aku yang sebelah kiri nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sebelah kanan ada bercak-bercak merah kayak gitu. Stres dong aku. Ke dokter kulit. Karena ini bisa jadi karena obat. Aku mikirnya obat dari yang efek samping gitu ya. Aku telepon Pak Kiai izin. Pak Kiai izin mau ke rumah sakit. Pak Kiai sampai aduh, kamu itu mau ngapain ke rumah sakit buang-buang duit katanya. Enggak Pak Kiai, tapi aku ngeyel. Ya udah deh. Udah kalau itu bikin kamu lega nanti, tapi kamu jangan kaget ya sama jawaban dokter, juga bakalan ngasih diagnosa apa-apa gitu kan. Ke dokter kulit aku Bang, ini kenapa gini? Diperiksa tuh nggak ada penyakit kayak gitu sebelumnya. Karena itu aneh, bukan di luar kulit, di dalam, tapi kayak ditusuk-tusuk gitu loh Bang. Kayak darah yang keluar dari jalurnya, cuma di dalam kulit, nggak keluar ke ini, gitu. Sebelumnya nggak ada penyakit kulit kayak gini. Kalau orang sakit kulit kan gatel, perih gitu kan. Kamu rasanya apa nggak ada rasa apa-apa? Merinding aja aku, cuma kalau lihat merinding gitu, jijik gitu. Aku ngeliat kayak badan aku kotor banget jadinya gitu. Di bagian yang merah-merah itu emang nggak sakit? Enggak. Yang sakit malah yang kiri. Yang kirinya itu yang, kanan ya berarti? Ya kanan. Dan yang kiri anehnya tuh nggak ada Bang bercak merah itu. Cuma sakit aja. Nah di situ udah Pak, aku telepon Pak Kiai lagi. Aku sering banget kan, maksudnya konfirmasi ke Pak Kiai gitu.
Pak Kiai bilang, nggak ada kan yang sakit apa-apa kan? Saya udah bilang, iya Pak Kiai nggak ada sakit apa. Udah diem, nggak usah aneh-aneh. Udah diem aja pokoknya, prihatin aja. Gitu. Udah, nah ini anak kecil muncul lagi. Yang muka tua itu? Kalau itu kan, itu 2 kali kan, waktu itu kan aku 2 kali aku datang bulan kan. Ini muncul lagi, tapi dengan muka yang berbeda. Penampilannya sama. Dengan apa baju yang dipakai adik aku tadi. Kuning. Tapi ada taringnya Bang sekarang Bang. Itu gimana kejadian lu pas ketemu itu, waktu itu lagi ngapain itu? Keluar dari toilet dia. Tiba-tiba keluar dari toilet. Kan kalau toilet kamar aku nggak pernah aku tutup rapet kan. Karena kan kalau orang Jawa bilang pamali kalau toilet ditutup rapet gitu kan. Aku kasih buka dikit. Itu bener-bener kayak kita tuh sekarang udah bestie gitu loh. Arti gak? Udah dengan dia buka pintu, buka dengan yang pintu buka, bener-bener buka. Dia keluar. Gitu dong. Itu nunjukin taring dia. Habis itu lari. Yang lari cepet gitu loh Bang. Anak kecil lari gitu sih. Kayak gitu. Udah lari keluar. Aku kejar dong. Karena kita udah kenal nih. Udah aku kejar. Dia masuknya ke gong. Gong yang belakang. Yang belakang itu? Nah, udah aku udah ini nggak tahu dah, kacau deh, semakin kacau udah. Terus ada lagi aku ngomong lagi ke Pak Kiai. Pokoknya aku ngomong terus deh, mau bosen kayak atau apa Pak Kiai kan kadang kalau ditelepon susah ya. Karena kan memang sibuk lah. Pokoknya aku telepon sampai Pak Kiai angkat gitu kan. Kenapa katanya? Udah nggak apa-apa, jalanin aja. Ya itu ntar lama-lama jadi baik kok. Ntar kalau barang-barang ini udah bisa diambil, mereka tuh baik malah jagain. Ini bisa kayak gitu karena mereka tuh auranya kebawa dari si barang-barang ini. Singkat cerita, ketemulah malam Jumat berikutnya. Yang akhirnya ambil tuh barang. Sore Pak Kiai datang. Jam 4-an lah Pak Kiai datang. Dia kan habis ada bimbingan ngaji kan. Sore datang. Kita mujadah, terus Pak Kiai itu emang kan kita nggak boleh makan apa-apa. Sehari itu tuh nggak boleh kayak puasa, tapi bolehnya makan nanti ketika makan tuh putih aja. Kayak puasa putih itu lah ya? Air putih kalau bisa malah air putih doang aja. Sampai ketemu jam 12-nya gitu loh. Nah Kamis itu Pak Kiai datang, kita posisi masih puasa kan Bang. Kayak yang ya orang mau bude aku pun yang sebelah mungkin nggak akan percaya. Karena kita benar-benar keep kejadian itu, kita keep. Nggak pernah kita cerita ke keluarga besar gitu, nggak pernah. Udah kita ngaji lah, pengajian kecil gitu kan. Sampai maghrib kita sholat jamaah. Habis maghrib, ya udah kita santai tapi sambil ngobrol. Ntar pokoknya Sinta bakal gini. Kamu harus gini. Kamu siap kan kalau habis ini selesai tapi kamu masih bisa ngelihat mereka. Lah kalau dibilang siap apa nggak siap dong. Nggak mau dong aku. Ngerasain aja aku nggak mau gitu kan. Tapi ya mau gimana kalau memang itu syarat atau memang udah ketentuan dari yang di atas ya nggak masalah gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol itu, nah habis Isya kita pengajian dulu Bang. Pengajian lagi untuk biar nanti dimudahkan untuk ngambil barang itu kan nggak mudah. Bisa jadi udah dari situ ternyata pas mau diambil hilang. Kan gitu biasanya. Dan alhamdulillahnya Pak Kiai itu langsung yang ngaji. Ini ngaji lagi belum selesai nih. Lari dia langsung Bang. Jam 11 malam. Lari keluar pintu depan kan ada 1, 2, 3 pintu rumah aku gini. Nah ini pintu yang tengah ini tuh nggak pernah dibuka. Pak Kiai itu tiba-tiba buka aja. Lah aku bingung, apa itu orang mau lewat situ gitu kan. Ya tahu-tahu keluar langsung sini yang bisa ngambil kamu sama kakakmu sini cepet sini. Aku sama kakakku berdua keluar. Pak Kiai udah bawa itu apa linggis itu loh Bang. Dikucuk sama dia 50 cm lah Bang dalamnya. Setengah meter ya? Lumayan ya? Iya. Itu apa sih langsung digojlok sama Pak Kiai. Di situ pokoknya nanti entah apa yang kalian temukan ambil. Yang ambil tangan kalian, jangan tangan saya. Tapi saya bukakan jalan. Pas aku mau ambil nggak ada apa-apa Bang. Apa sih Pak nggak ada apa-apanya gitu kan? Kamu jangan bohong kamu, digituin. Kamu baca Bismillah nggak sih katanya?
Ya baca lah, tapi nggak ada apa-apanya. Emang aku coba tangan kamu gitu kan, aku bilang sama kakakku. Nggak ada juga. Begitu Pak Kiai yang masuk jebret, 2-3 barang bang ketemu, langsung diambil semua. Ada videonya. Dan dia kayak orang yang marah gitu loh. Pak Kiai kan orangnya kan lembut, terus orangnya tuh humoris gitu loh. Dia tuh bener mukanya langsung gitu, kayak yang liatin aja gitu. Kayak ini keluarga tuh nggak ada niat jahat ke kamu, kayak dia tuh komunikasi sama dukun. Sama yang buat gitulah seolah-olah. Tapi kok ganggu gitu. Nah, dibawa yang pakai minta piring yang bersih gitu. Taruh di piring. Abang percaya nggak percaya itu keluar asap, Bang? Dari benda itu? Iya, kayak air anget. Yang gimana sih air anget nguap? Iya. Nah, itu. Terus liatin. Ini nguap ya, ini nguap. Jadi kita ngeliat itu harus fokus. Oh iya, ternyata nguap. Itu barang masih aktif. Ya udah kita ini aja lah bang, maksudnya masih panik, masih kayak yang sedih, nggak karu-karuan kan, kok ada orang sejahat ini. Nah Pak Kiai masuk ke kamar kosong nih, bener-bener kayak orang perang bang di dalam kamar. Kan itu Pak Kiai sendiri ya, tapi di situ kayak ada lawan ngomongnya, tapi nggak jelas kayak yang gitu. Pergi nggak kamu? Sampai Pak Kiai itu gitu pakai bahasa Jawa. Pergi kamu, pokoknya jangan ganggu keluarga ini. Apa sih maksud kamu? Kamu disuruh siapa? Dan itu waktu nyebut nama si yang naruh ini tuh jelas banget aku dengar. Disebut namanya? Enggak, yang nyebut bukan Pak Kiai. Dari ini makhluk orang itu. Yang ini ngomongnya tuh apa ya, kayak samar-samar, tapi aku denger banget itu tuh nyebut nama orang itu. Namanya disebut? Iya. Oke. Kamu masih mau ikut dia katanya gitu. Pokoknya Pak Kiai gitulah, pakai bahasa Jawa lah. Nah, di situ aku pingsan, Bang. Tapi pingsan bukan yang nggak sadar. Kayak tidur tapi terlalu lelap. Di mimpi, di dalam situ aku tuh ketemu sama perempuan cantik. Cantik banget, anggun, wangi banget. Adalah yang penunggu desa itu ternyata. Oke. Aku pingsan katanya, tiba-tiba. Terus ditemuin, aku dielus-elus. Kamu kasihan, yang sabar. Orang jahatin kamu nggak apa-apa, tapi kamu jangan balas kejahatan. Kamu itu baik, kamu tuh kasihan. Gitu. Dalam pokoknya itu, kamu tengokin saya ya. Minta ditengokin, Bang. Itu si sosok perempuan yang cantik, yang wangi. Cantik banget, bener aku tuh dielus-elus kepalanya. Setelah semua selesai nanti kamu nengokin saya ya. Jangan lupain saya gitu. Maksudnya anggaplah gitu kalau saya tuh ada gitu loh. Karena jarang banget orang yang nengokin saya zaman sekarang gitu. Udah tuh sadar aku, pas bangun genderuwo anak kecil yang gede, terus ceweknya tuh bukan cewek yang cantik yang kuntilanak kan, kalau gambaran kuntilanak Indonesia kan ya begitu ya. Itu enggak bang, itu pakai baju biasa, mukanya segini ancur, ini ancur cuma apa ya, pokoknya segini ancur, cuma segini doang yang tuh, ini ancur, itu di depan aku. Begitu aku melek histeris dong aku, muncul semua, nangis aku kayak orang kesurupan. Tapi bukan kesurupan sebenarnya, aku sadar. Tapi aku untuk mengusir mereka kayak awas gitu loh. Minggir nggak gitu. Nah Pak Kiai bilang, gak apa-apa. Biar dia ibaratnya, dia itu mau buang energi nih. Karena ini barang tuh mau saya hancurin. Dibukalah tuh barang sama Pak Kiai akhirnya. Isinya ada jarum, ada ganjelannya orang meninggal. Bantalan mayit itu ya? Tapi udah tanah yang dipotong itu ya sebagian doang gitu dikit. Itu kan ada 3 bingkisan ya bang. Yang pertama itu jarum, bantalannya orang meninggal. Ada kayak jenis rambut gitu. Nah bingkisan yang kedua kayak ada apa namanya kayu tapi dibentuk kayak orang. Terus dikasih rambut gitu. Nah rambutnya itu ngambil dari orang perempuan yang habis meninggal baru dikuburin terus digali dan diambil rambutnya untuk masang ini boneka ini, dan tangan dan kakinya tuh diikat. Itu penyebab kenapa aku sakit. Jarum itu buat aku kan setiap napak tanah kaki nggak bisa sakit karena banget. Berasa ada jarum di dalam. Tulang itu ya biar tulang aku tuh sebenarnya bukan ke aku, ngarahnya ke ayah aku, lebih ke ayah aku. Cuma ayah aku tuh orangnya kan ini kan maksudnya nggak gampang kena begitu. Skeptis gitu. Juga lah sama hal seperti itu. Nah ngenanya ke aku karena aku kan lemah gitu. Karena kan katanya aku tuh ada tulang rusuk yang renggang ya? Renggang gitu. Nah yang bingkisan ketiganya
bunga mawar, terus ada kayak gigi apa sih, taring macan gitu bang, sama kukunya. Dan itu tuh kan logikanya gini ya, aku nanya sama Pak Kiai ini kira-kira tuh udah berapa lama ya naruh barang ini di sini? Mungkin ini 3-6 bulan sebelum kamu pulang. 3-6 bulan sebelum lu nyampe di Wonosobo? Iya, berarti kan kalau aku udah sampai Wonosobo sampai setahunan bang. Iya. Tapi itu mawar tuh kering, padahal tanah kan lembab ya harusnya. Iya. Cabe itu kering juga, terus merahnya masih merah yang merah, bener-bener merah, nggak busuk, nggak. Terus ada tulangnya itu kan harusnya kalau kena air, kena hujan apa kan harusnya kan kotor ya, dalam itu bersih banget bang. Kata Pak Kiai itu kayak kalau kita tuh ada pembaruan gitu loh. Selama keluarga ini belum kena, ya bakal ditambah lagi gitu. Nah itu, ada satu lagi kan barang yang belum diambil, nggak bisa diambil malam itu juga, nggak bisa. Karena ini yang biangnya, awalnya dia nanam tuh ini, tapi ibaratnya nggak kena, nggak berdampak kemana-mana. Akhirnya dia gemus kan langsung hajar 3 barang satu tempat. Nah yang barang satu ini Pak Kiai bilang ini kita harus, malah justru yang kita harus ambil ini. Nah kalau ini momennya harus pas hari lahirnya aku. Selasa sekian gitu. Nunggu hari itu tuh lama banget bang. Harus sekitar masih 20 harian lagi lah. Itu lama banget dong kalau penderitaan yang sangat. Kalau kita dilakukan untuk kebahagiaan tuh cepet. Cuma kalau untuk hal kayak gini lama banget gitu kan. Nunggu-nunggu itu tuh, wah sakit aku tuh yang walaupun barang udah diambil ya. Memang udah mereda. Tapi merah yang di kaki ini belum hilang. Semakin banyak. Sampai ke paha, sampai merambat kemana-mana. Yang tadinya cuma di segini ya, lutut, ya segitulah. Itu udah ke paha. Tapi di kanan doang? Kanan doang, kiri enggak. Nah itu aku udah kayak yang, udahlah. Udah terbiasa banget gitu. Memang kata Pak Kiai, udah yang penting kamu ikhlasin aja. Dan itu orang yang naruh itu muncul di mimpi aku. Tapi dia dengan dia yang cemberut, terus muka yang gak seneng. Tapi ngancem bang. Kayak seolah-olah tuh memang kita tuh ada, dari sana tuh tahu kalau kita tuh udah ambil tuh barang. Kan langsung kita larungkan bang, ke kali yang mengalir gitu kan. Kita buangkan malam itu juga. Gak boleh ini. Udah sampai sehingga saatnya aku udah stres, tapi ya mau gimana ya, emang harus dijalanin sampai ntar ini benar-benar selesai gitu kan. Ini ujian ya, aku harus lulus gitu kan ibaratnya gitu. Sampai pada harinya itu weton kan. Weton aku kan memang aku setiap weton kan kadang kalau orang Jawa kan puasa kak, biar jodohnya deket, biar ini apa gitu kan. Aku pasti lagi puasa. Malamnya Pak Kiai datang. Wah ini mah bener-bener kayak orang petak umpet bang. Jadi Pak Kiai lihat barangnya tuh di sana sebenarnya. Pindah ke sini ternyata. Ketemunya di mana coba bang? Dalam rumah. Di dalam rumah? Di dalam rumah ketemunya bang. Batu akik, ngerti gak sih bang? Yang warna hitam, cuma kayak ada coraknya petir gitu, yang batu hitam pokoknya. Itu ketemunya dalam rumah. Di posisi di mana tuh pas dalam rumah? Belakang, kan ada kulkas. Nah di belakang kulkas. Nggak terpendam di tanah? Enggak. Ketemu di situ sama Pak Kiai, masukin ke air, nyala. Batunya nyala yang kayak rrrr gitu. Wah ini parah banget. Nah ini yang paling membawa energi ini tuh si batu ini. Sama Pak Kiai nggak dibuang kalau itu. Ini bisa saya ambil, bisa saya jadiin pegangan saya. Karena sebenarnya tuh ini bagus, cuma disalahgunakan aja gitu. Dibawa sama Pak Kiai itu. Udah dari situ aku udah belum selesai juga kan, maksudnya masih ya memang udah nggak sering itu munculnya. Cuma aku masih ngerasa kayak hati aku nggak enak. Hati aku kayak sering sedih. Masih belum tuntas lah perasaan itu. Terus lebih peka ke hal-hal begitu sekarang gitu. Aku ngomong sama Pak Kiai, nggak apa-apa. Kamu prihatin, pokoknya pesan saya prihatin, sholat, jangan lupa, jangan sampai kelewat waktunya. Dan kasih santunan ke yatim piatu gitu lah buat bang sial gitu kan. Aku lakuin dong bang. Di situ kok aku ngerasa, udah nih apa yang disaranin udah. Hati aku masih belum lega juga. Apa ya gitu kan. Ternyata Pak Kiai ngasih saran lagi. Udah coba kamu beli telur.
ayam Jawa yang putih itu loh bang. Iya, ayam kampung lah. Ayam kampung 4 telur. Dikasih di titik pojokan-pojokan rumah, kan kotak gini kan rumah bentuknya. Sini satu. Jangan sampai ada yang lihat siapapun gitu. Nah karena aku kan mikirnya kalau dari luar naroknya nanti ada yang lihat diambil sama orang. Iya. Ataupun diganti gitu kan. Udahlah ini aja kak, dari dalam aja lah aku sama kakakku jam 12 malam tuh bang. Naruh telur itu. Kakekku tahu, kebangun. Apa sih gitu kan. Cuma ya kakek kan bisa diredemin, bisa. Aduh malah kakek tahu nih, maksudnya masih bisa bermanfaat enggak, karena Pak Kiai bilang jangan sampai tahu siapa-siapa kan. Iya. Udah diemin pokoknya 1 kali 24 jam. Diambil lagi besok jam 12 malamnya. Kamu buka itu telur pasti busuk. Busuk bang. Itu yang isinya tuh, telur itu tuh merah ke hitam-hitaman, ngerti nggak? Jadi merah yang pekat banget. Iya. Baunya nauzubillah min dzalik, sumpah bau banget. Dan itu kita pecahin 4-4-nya tuh sama bang. Busuk semua. Busuk semua. Iya. Padahal kan kita beli telur nggak mungkin dong busuk. Nggak mungkin telur busuk dijual. Masih kan. bisa beberapa hari lah biasanya. Iya. Kan? Itu busuk bang. Nangis aku sama kakakku. Sampai segininya ya manusia gitu. Untung nggak ngenanya ke adik aku yang kecil. Ya kan bang. Aku pokoknya di situ sampai ketemu orangnya aja aku kayak benci. Orang itu nggak berani ngeliatin aku. Nah di situ udah, oke kalau misalnya makhluk-makhluk ini bermunculan apa segala macam ngeliatin ke kamu nggak masalah. Udah anggap aja itu teman kamu. Yang penting kan sekarang energinya udah beda. Udah nggak ada energi negatif lagi gitu. Dan kaki tuh sembuhnya pas momen itu, setelah telur itu? Iya, setelah telur baru kaki sembuh. Bener-bener bisa jalan sehat. Merahnya nggak ada lagi, bekasnya pun nggak ada. Besoknya bener-bener hilang semuanya? Bener hilang. Nah, yang tadi masih ada cerita bang, yang tadi muncul di ini aku yang perempuan cantik itu kan minta ditengok, setelah kelar kan minta ditengok. Iya, itu siapa tuh, gue baru mau nanya juga tuh. Nah, ini tuh salah satu penunggu desa. Penunggu desa lu? Oke, boleh dijelasin dah? Dia cantik, memang dia selendangnya warna kuning, cantik lah. Ada nyai, inilah nggak boleh disebutin, tadi aku udah izinkan sama tokoh nggak bisa disebutin masyarakat, namanya. Jangan disebutin namanya gitu katanya. Kan. Aduh kan panas aku telinga. Terus apa namanya? Aku dateng kan bang ke situ, dan itu memang jarang dikunjungin bang. Nah di situ aku dateng, emang karena aku disuruh cuma nengok kan, aku nggak bawa apa-apa. Memang kan ya aku mikirnya kan ya nggak pernah digituin gitu kan. Ternyata kan yang ada di tempat itu kan bukan cuma beliau, ada juga yang lain gitu. Di situ aku duduk, aku ya udahlah. Disuruh bawa, ya aku pokoknya ke juru kuncinya lah, bisa buat gambar tuh juru kunci, suruh bawa ini aja, nggak usah terlalu yang gimana gitu kan. Yang dibawa itu apa? Buah, kayak namanya itu sajen yang buah-buahan di pasar itu loh bang, yang kayak ada semangka, ada apa yang kecil-kecil itu loh. Nah itu, terus aku bawa itu, terus kopi ya gitulah, kopi, teh, sama santan, air putih gitu. Aku bawa. Di situ aku nangis bang, kayak bawaannya sedih aja gitu. Sedih tapi senang, tapi makasih gitu loh. Itu muncul bang, bener-bener kalau tadi itu aku dibawa alam bawah sadar ya, kalau ini tuh nyata. Si perempuan itu? Iya nyata, bener-bener yang di depan aku yang hai gitu, yang kayak nyapa gitu, seolah-olah tuh nyapa hai gitu. Udah ya, kamu udah selesai, sekarang kamu udah, makasih udah di sini, bakal saya jagain terus kamu. Ngomong, bener-bener ngomong, tapi kayak dari hati ke hati, coba aku lihat nyata. Udah habis itu dia ngilang, udah gak ketahuan. Nah, aku bersihin tempat sekitarnya karena banyak rumput bang. Jadi kan ada kayak batu satu itu yang dipercaya itu batu, itu rumahnya katanya. Batunya batu kuno gitu apa? Iya, kuno, terus ada bangunan kotak kecil gitu. Itu pintu nggak bisa dibuka siapapun. Jadi kalau ada orang yang masuk ke dalam situ tuh cuma juru kuncinya yang bisa masuk. Dan desa aku kelihatannya itu telaga, sebenarnya telaga bukan pedesaan. Kalau dilihat dari kotak ini, dari rumah-rumahan ini, gitu. Tapi nggak semua orang bisa masuk situ, hanya juru kuncinya aja. Nah sekitar situ aku bersihin bang. Ada batu ijo lah pokoknya, kayak akik yang aku temuin di rumah. Kalau di rumah kan hitam ya. Kalau ini tuh ijo muda gitu bang. Mungkin kalau aku ambil bisa jadi aku stres apa gimana jadinya gitu kan. Karena bisa jadi itu bukan dari si nyai ini, tapi bisa jadi makhluk lain yang naro. Ya kan. Ada kakek-kakek. Kan ini kan di sawah posisi bang. Tengah-tengah sawah? Kakek-kakek
nepuk pundak aku, cepret gitu kan. Gitu kan. Ya aku nengok dong, dia Mbah gitu. Cuma aku asing ini, aku nggak pernah lihat orang ini gitu kan. Cuma aku mikirnya, ini orang ke sawah gitu kan. Ya kalau bahasa Jawanya, cucuku gitu, jangan diambil. Tapi beda, logatnya tuh beda, bukan logat desa aku. Dia kayak logat yang priai. Cucuku gitu, jangan diambil gitu. Oh iya enggak, saya cuma bersihin ini kok. Kayak mau, pokoknya kamu tuh tadi udah mau tergoda nih, udah mau diambil. Karena aku ada bisikan. Ada keinginan juga pengen karena ada yang ngojok-ngojokin gitu loh. Nah pas, oh iya enggak, aku lanjut lagi. Nggak tahu kenapa tuh aku ngobrolnya nggak terus berdiri tuh nggak. Aku jongkok posisi terus aku ngeliatin gini kan. Dia di atas aku lanjutin lagi tuh bersih-bersihnya. Pas aku nengok nggak ada orangnya. Aku sampai nyari ke gubuk bang. Kan ada gubuk tuh, di bawahnya ada gubuk orang punya sawah kan. Kalau zuhur itu kan, karena aku ke situ kan siang kan. Itu kan orang pada pulang. Zuhur itu kan pulang, berangkat lagi sore. Jam 1, jam 2 gitu kan. Nah, itu nggak ada orang sama sekali. Nah, di gubuk aku tengok kan, gubuk sini aku tengok. Kok nggak ada, masa orang jalannya cepet banget ya? Nah, kalau sekarang aku udah terbiasa, udah nggak kaget lagi. Udah nggak takut lagi. Udah yang kayak nggak stres lagi, lebih kayak yang ya udah kalau kalian tuh memang ada gitu. Udah sekarang jadinya percaya sih. Dan hal seperti itu ya. Dan baik lagi ke cerita lu, ini gue mau nanya nih, kan intinya lu dan keluarga akhirnya tahu lah siapa yang mengirim itu semua ke keluarga. Iya, tapi ayahku nggak percaya juga mas. Iya, masih nggak percaya, masih denial aja dia terus. Tapi lu kan masih tinggal di sana ya, masih di desa itu ya. Kabar terakhir tentang orang yang ngirim itu gimana sih? Apakah berbalik atau gimana gitu? Gini bang, dia kan ada usaha apa namanya kambing atau apa gitulah, ternak pokoknya bang. Itu baru kemarin, belum lama lah, sekitar bulan Agustus, itu meninggal semua ternaknya. Ternaknya? Iya. Ya aku memang jadi kayak kakakku, terus ini kakakku kan udah nggak tinggal di situ lagi, udah di Semarang kan dia. Jadi aku lebih kayak ngobrol sama ada temanku yang aku percaya lah. Ya dia juga agak-agak bisa juga gitu. Aku percaya, aku sering ngobrol sama dia. Terus dia bilang, itu tuh imbal baliknya begitu. Karena apa yang dia tuai ya itu yang dia petik gitu. Berarti kan secara nggak langsung sebenarnya lu pun nggak dendam lah, ataupun lu nggak pengen nyerang balik ke si keluarga itu. Tapi dengan sendirinya mereka pun merasakan mungkin balasan dari apa yang mereka lakukan kepada lu dan keluarga lu ya. Walaupun nggak keluarga lu, sebenarnya lu doang yang kena ya, yang paling kena. Ya iya kan. Kakek nenek lu nggak kena kan? Enggak. Baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Oke, berarti salah satu indikasinya kenapa, penyebabnya ya kalau sampai lu itu yang jadi korbannya karena lu bilang tadi apa? Lu punya katanya ini renggang, tulang rusuknya tuh renggang gitu. Oke. Nah, terus satu lagi nih, gue yang tadi penasaran nih. Ini kan tadi sempet tuh yang Pak Kiai itu ngambil barang yang 3 itu. Salah satu itu kan ada yang boneka yang pakai rambut dari perempuan yang baru meninggal. Katanya gitu. Itu informasi dari Pak Kiai. Pak Kiai. Berarti jadi gambarannya tuh muncul kayak ini loh bang, flashback kayak semua tuh di pikiran Pak Kiai itu katanya tuh kayak dia kayak ngebaca ini tuh dari mana asalnya. Kayak film gitu. Jadi sampai si ini, nah ini ada yang kelewat bang. Katanya si orang ini, yang jahat ini tuh sampai tapa di kali 3 hari 3 malam di air, bener-bener dia nggak makan nggak ngapa-ngapain. Itu hanya untuk keluarga aku biar celaka, biar keluarga aku berantakan gitu. Dan memang suasana rumah itu memang aku pun sama ayahku, aku ngeliat ayahku tuh kayak kesetanan kalau ngomong. Jadi memang Pak Kiai ngomong yang dibatin itu, yang diserang itu batin. Biar kita tuh nggak ada kedamaian, biar berantakan deh pokoknya. Gitu. Tapi setelah semua diangkat, kembali normal nggak kehidupan itu? Normal. Yang aku ngerasain banget tuh, maksudnya secara nggak langsung ya, dari diri aku dulu nih. Aku ngerasa kayak lega gitu. Tadinya tuh aku agresif bang. Jadi aku tuh sebelumnya, aku tuh orangnya tuh sensitif gitu lah. Maksudnya nggak bisa orang tuh ngomong kenceng dikit sama aku, bisa aku gitu. Aku lebih emosi gitu. Emosi aku tuh nggak bisa dikontrol sama sekali. Bahkan orang rumah ngobrol, kakakku ngomong, aku suruh sholat aja, nanti aku bisa ngelawan gitu. Jadi itu bener-bener kayak dampaknya tuh di aku kayak setan emang di dalam lu tuh katanya gitu. Kakakku sampai bilang gitu. Dan selain nggak suka ya orang tersebut, ada nggak sih menurut lu yang akhirnya lu mungkin lu telaah lagi, ini kenapa sih sampai dikirimin gini? Ada lagi nggak sih penyebabnya selain nggak suka gitu sama orang tua? Ya saingan sih, merasa tersaingi sama ayahku. Merasa ayah aku, itu kalau diomongin ketahuan dong.
orangnya. Kan dari kerjaan ayah aku lah. Oke, gimana? Itulah. Cuma ya itu katanya sih karena itu ada dendam lah sama ayahku. Apa yang dia mau nggak dia dapat, tapi malah ayahku bisa dapat gitu loh. Oke. Dan gitu, Bang. Bokap lu sama beliau itu sama-sama orang lama di desa tersebut? Iya. Oke, Sin, thank you banget nih lu udah jauh-jauh dari Wonosobo nih untuk share pengalaman mistis lu Lentera Malam. Dan semoga nggak ada lah lagi kejadian-kejadian seperti ini karena buat takutnya kan nih lu masih tinggal di satu desa sama orang tersebut. Takutnya ada sesuatu yang mungkin lu ucapkan salah atau keluarga lu ucapkan salah, nyakitin hati dia dan terjadi lagi sama lu. Semoga kedepannya nggak ada lagi lah. Nggak ada. Dan karena podcastnya udah cukup panjang, kita sudahi saja podcast malam ini. Tapi mungkin untuk penutup, lu ada yang mau disampaikan ke penonton nih, Sen? Ya, pokoknya jauhilah kayak rasa iri, dengki ke orang lain tuh jauhin. Ketika apa yang kita pengenin, kita nggak bisa gapai tapi orang lain bisa. Ya udah, kita nggak usah terlalu menggebu-gebu. Lebih gitu banyak aja. bersyukur lah ya. Iya, banyakin dengan bersyukur apa yang aja. kalian punya saat ini. Iya. Yaudah, paling podcast malam ini cukup sampai sini aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Sinta dari Wonosobo izin pamit. Bye. Ciao.